teman-teman, jumpa lagi bersama aku Ayu Saya Jumsari, gue Riki. dalam acara Pojok Cerita Luar. Nah, kali ini aku mau bercerita nih kegiatan kita di Lombok. Jadi kemarin kita ada kegiatan bawa tamu begitu ya, dan tamunya ini cukup banyak, sekitar 60 orang. Nah, kita sebagai panitia di sana, kita bawa barang-barang yang cukup banyak banget dan kalau menurut aku sih tim kita juga karena sedikit ya, jadi effortnya sungguh sangat banyak juga. Nah, kita bawa barang itu sekitar 200 kilo, itu barang di luar barang-barang kita. Karena kita juga seminggu di sana, jadi kita juga bawa barang banyak banget nih, koper pun yang gede, itu cuman buat barang pribadi gitu kan. Belum barang-barang yang memang kita siapkan untuk tamu gitu. Jadi di barang-barang yang kita bawa untuk tamu ini ada seminar kit ya, isinya itu baju training, terus juga baju kaos, terus juga seminar hall ticket, terus tas belacu, terus juga tumbler. Jadi memang banyak banget yang kita bawa. Pas nyampe di bandara pun ya trolinya itu banyak banget lah yang kita pakai, ya lumayan lah, effortnya itu banyak sekali. Dan ini juga merupakan pengalaman pertama aku ya jadi panitia. Biasanya kan aku jadi peserta, terus juga kalau jalan juga ya bawa cuma satu koper juga cukup gitu. Tapi ternyata di belakang itu ketika jadi panitia, wow, ternyata sungguh luar biasa sekali. Banyak banget perintilan-perintilan dan kerempongan yang kita hadapi di belakang layar ya, yang mungkin teman-teman sebagai peserta itu nggak tahu gitu. Kita berangkat ke bandara tuh sekitar jam 2 subuh. Dari persiapan awal tuh jam 5-an buat beres-beres barang-barang yang mau diangkut. Belum keberangkatan nih saya agak bimbang. Soalnya saya tuh orangnya kalau naik kendaraan tuh suka mabuk perjalanan, mau mobil, mau apapun itu, apalagi kapal gitu ya, pesawat. Di dalam hati saya itu pikiran gelisah, ngebayangin naik mobil aja tuh saya mabuk, apalagi naik pesawat. Karena saya suka mabuk kendaraan, saya selalu selalu siap obat anti mabuk. Persiapan obat ke Lombok tuh kayaknya saya agak berlebihan. Nyampe bawa 3 bungkus obat anti mabuk waktu itu. Dikarenakan saya pure gelisah gitu, takut mabuk, takut di jalan tuh malu-maluin. Tapi sih ternyata alhamdulillah saya nggak mabuk nyampe Lombok tuh, cuma agak pusing ya. Oke, setibanya kita di Lombok, kesan pertama adalah wah, alhamdulillah ya akhirnya bisa ke Lombok lagi gitu, karena Lombok itu merupakan buat aku sih destinasi yang favorit ya. Jadi pas nyampe itu kayaknya aduh, udara-udaranya ini udah tercium gitu kan. Tapi karena memang di sana kita jadi panitia, kita kerja, jadi tuh untuk memikirkan liburannya itu nggak kepikiran sama sekali, karena kita fokus untuk bagaimana ini acara ini bisa berjalan dengan baik gitu. Di sana di Lombok tuh asik banget ternyata ya. Beda banget sama Jakarta. Jakarta macet, di sono nggak macet, nggak ada macet lah. Jadi jalan lumayan bagus, enak, apalagi pantai-pantainya, oke banget. Hari pertama kita survei ke Bukit Seger, ke Mandalika, ke sirkuit Mandalika, tapi cuma di bagian depannya, soalnya kita nggak dibolehin buat masuk. Hari pertama itu teman-teman ada yang survei ke Bukit Seger. Nah,
kan kita tahu ya kemarin ada acara MotoGP. Nah, Bukit Seger ini ada di tempat yang backgroundnya ini sirkuit 10 tikungan, sirkuit 10 Mandalika gitu. Nah, jadi dari Bukit Seger ini kita bisa melihat arah sirkuit, sama sebelah kanannya itu ada pantai yang bagus juga. Nah, di sana teman-teman coba nerbangin drone. Jadi latihan dulu, terus di sana juga banyak pedagang-pedagang ya, ada yang jualan untungnya. Jadi kalau kita habis nanjak nih ke Bukit Seger karena memang lumayan tinggi dan juga panas karena emang siang hari, terus juga di sisi pantai ya udaranya lumayan lah. Jadi ada warung-warung yang bisa kita bisa kita jajan di sana. Nah, terus juga di sana ada patung Putri Mandalika. Nah, di sini tuh legendanya kenapa ada Putri Mandalika. Jadi ceritanya dulu ini Putri Mandalika ini disenangi gitu ya sama beberapa kerajaan, pangeran-pangeran kerajaan. Nah, tapi karena terlalu banyak pangeran yang menyukai Putri Mandalika dan putri ini memilih untuk tidak menerima pinangan dari pangeran-pangeran dikarenakan takutnya nanti kalau menerima salah satu akan terjadi konflik antara kerajaan gitu. Jadi akhirnya putri memilih untuk tidak memilih dan juga terjun ke laut. Jadi itu kenapa di daerah sana dinamakan Mandalika gitu. Kemarin kita pergi ke Desa Sade. Iya, namanya Desa Sade. Yang terkenal banget lah di sana. Di sana tuh banyak yang masyarakat yang tinggal di situ tuh pada bikin ginian nih, tenunan, ya, bikin kain-kain tenun gitu ya. Pas kita pertama nyampe di sana, kita disambut langsung oleh penduduk situ. Pokoknya sambutannya meriah banget dah. Kita disuguhi tarian Peresean. Tarian itu sebenarnya bukan kayak tarian ya, tapi kayak tarung gitu. Soalnya cambuk-cambukan. Cuman itu memang tarian khas dari sana. Tapi oke banget sih. Baru pertama kali gue lihat yang tarian-tarian kayak gitulah. Kayak bener-bener lihat dari desanya gitu, dari aslinya gitu. Di Desa Sade tuh rumah-rumah di sana itu masih unik, masih tradisional banget. Atapnya masih pakai ijuk atau yang ilalang-ilalang gitulah. Kemudian dindingnya itu masih pakai bambu kayak gitu. Pokoknya nggak ada deh semen-semenan kayak gitu. Dan sempet ada yang cerita bahwa untuk membersihkan lantainya itu bukan pakai kayak deterjen gitu dah. Di situ tuh pakainya kotoran sapi kan bau nggak sih itu? Tapi ternyata itu nggak bau sih kotoran sapinya. Mungkin udah melalui tahap-tahap yang membuat kotoran itu nggak bau gitu ya. Pokoknya Desa Sade mantap lah. Kemudian kita pergi ke Bukit Seger. Seger banget tuh. Walaupun di atas ternyata nggak seger-seger amat, panas sih. Cuman itu pemandangannya enak banget, sumpah. Di sini laut, di sini sirkuit. Nah, itu spot-spot paling enak banget dah. Bukitnya hijau, kemudian anginnya gede, jadi triknya panas di situ hilang karena anginnya yang sejuk, mantep banget gitu. Nah, kemudian enaknya di situ
apa ya, si sirkuit itu kelihatan banget gitu, kelihatan jelas. Pokoknya apa ya, langsung berhadapan sama sirkuit. Jadi kalau nonton MotoGP di situ aja, nggak perlu beli tiket. Makanya mantap lah. Untuk hari ketiga kita ngadain outbound di salah satu pantai yang deket dari hotel mereka tinggali. Di hari itu juga kita pergi ke Gili Trawangan sama Gili Nemo buat ada yang snorkeling, ada yang jalan-jalan bersepeda gitu. Nih saya juga khawatir di sini nih, soalnya saya belum pernah naik perahu, ya. Apalagi saya nggak bisa berenang, ada ketakutan kalau nyemplung air tuh agak gelisah. Awal-awal tuh saya udah di kapal tuh, saya mikir ini kalau kebalik gimana? Udah jalan, udah di tengah-tengah nih, ada ombak gede, agak gede gitu, jadi agak was-was gitu. Kalau kebalik gimana? Saya yang gak bisa berenang, terus orang lain tapi biasa-biasa saja gitu. Emang mungkin itu hanya kekhawatiran saya saja. Udah itu ya biasa kita teman-teman ikut yang snorkeling, yang jalan-jalan di yang bersepeda. Alhamdulillah acara kita berjalan dengan baik, juga kesan yang kita terima dari teman-teman tamu itu juga positif. Jadi akhirnya kita bisa tertawa dari beberapa hari kemarin kita yang sama sekali nggak bisa senyum gitu ya. Kalau sesama teman-teman juga kita cuman bisa berkomunikasi tanpa bercanda yang biasanya hahaha gitu, karena memang terlalu padat sekali kegiatan yang kita lakukan. Setiap malam juga kita tidurnya malam banget, terus besok paginya itu pagi-pagi banget kita harus sudah siap gitu. Jadi memang waktunya itu terlalu singkat sekali gitu untuk kita bercengkrama atau cuman hanya bercanda kayak gitu tuh udah nggak kepikiran. Nah, di hari terakhir kita itu udah bisa tuh ketawa-tawa, udah bisa bercanda, pokoknya udah lepas banget semuanya, kayaknya wow, beban ini udah terangkat gitu. Padahal kayaknya tuh di Lombok udah hampir seminggu tapi kita benar-benar tidak merasakan itu vibe-nya Lombok tuh kayak gimana gitu. Baru di hari terakhir kita bisa, oh iya ini kita di Lombok nih, kita liburan, kita masih punya waktu 1 hari gitu. Nah, di hari terakhir ini kita pergi ke suatu gili, tapi bukan Gili Trawangan, karena memang kemarin kan sama teman-teman tamu juga kita udah ke Gili Trawangan, udah snorkeling juga di sana. Jadi kita memilih ke Gili Nanggu. Nah, Gili Nanggu ini letaknya di Lombok Barat ya, kalau nggak salah. Dari Segigi itu kemarin kita sekitar 2 jaman, emang agak jauh. Tapi pas sampai di Tanjung Kelor itu pelabuhannya, dari pelabuhan Tanjung Kelor ke Gili Nanggu ini sekitar 10 menit, jadi memang dekat. Dan kenapa juga kita pilih Gili Nanggu itu karena di sana itu airnya tenang sekali, terus ombaknya juga sedikit karena memang bagian dari teluk. Jadi air yang ke sana itu cukup tenang, nggak kayak yang menyatu dengan Samudra Hindia. Terus di bawahnya juga laut-lautnya ini, di bawahnya juga ikan-ikannya itu banyak banget, bervariasi. Terus juga bagus banget, cuman jarak dari pantai, dari Gili tersebut ke laut itu cuman sekitar berapa meter ya, 500 meter tuh itu kita udah bisa nemu ikan-ikan yang sangat banyak banget, bagus banget, pokoknya wow banget lah, aku suka banget itu. Dan ada kejadian yang lucu, jadi pas kita snorkeling nih,
Kan aku sama teman ada berempat ya kita snorkeling, karena salah satu teman aku Jumsari dia nggak bisa ikut kita karena memang dia masih belum bisa untuk main air. Nah, pas kita lagi snorkeling ternyata arusnya agak kencang karena di situ tempat pemberhentian kapal. Jadi kapalnya ini mondar-mandir itu di sana dan kita snorkeling di daerah sana. Jadi tuh arus airnya cukup lumayan lah. Jadi pas snorkeling itu, pas berenang kok kita nggak maju-maju ya. Dalam hati aku ya, kok ini nggak maju-maju, aku udah berusaha sekuat tenaga, kenapa ini nggak maju-maju gitu. Tapi masih ke bawah, mundur gitu. Terus pas aku ngeliat sekitaran, ternyata temen aku juga ke bawah arus. Temen aku ke bawah arus dan dia ditolongin sama guide-nya ya, sama boatman-nya. Untungnya boatman-nya ada di sekitar kita, jadi teman aku ditolongin sama boatman. Nah, kalau aku, untungnya di sebelah aku itu Ricky. Jadi mau nggak mau nih Ricky nih, sorry banget aku langsung pegang Ricky. Terus kalaupun aku terbawa arus ya udahlah nggak apa-apa, ada Ricky ini berdua gitu kan. Jadi aku minta tolong Ricky, terus kita berdua berusaha untuk ke tepian ya, ke pantai. Nah, setelah kita bisa berdiri baru deh tuh bisa jalan ke pantai. Nah, terus akhirnya kita pindah posisi ke sebelah agak jauh dari kapal dan itu ternyata tenang banget ombaknya. Cuman kita nggak tahu aja, baru tahu kali itu gitu. Terus pas pindah tenang banget, ikannya juga banyak juga di situ, nggak terlalu dalam juga. Kita pas jalan itu udah mulai ketemu ikan-ikan. Nah, terus abis itu temen aku Mas Oci nih, Mas Oci nyaranin coba deh kalau buka live vest-nya gitu, itu lebih ringan ternyata. Jadi kita itu ke bawah arus itu juga karena live vest juga ya, mungkin karena live vest itu ngambang, jadi dia ke bawah arus makin gampang gitu. Beda kalau misalkan kita bawa tubuh sendiri, bergerak itu makin lincah gitu kan. Nah, terus aku coba tuh nggak pakai life vest, dan itu kali pertamanya aku berenang snorkeling nggak pakai, dan ya itu merupakan kebanggaan tersendiri deh buat aku, karena ya kok aku berani gitu ya, keberanian aku itu merupakan suatu kebanggaan buat aku. Gitulah teman-teman. Di hari Minggunya kita lepas kepenatan dengan ya, kemarin kan kita cuma nonton doang, snorkeling, jalan-jalan gitu. Nah, di hari Minggunya ini kita mencoba untuk snorkeling, walaupun saya tidak mencoba juga sih, orang saya masih takut gitu. Kalau itu sih udah pas. Yang saya paling malunya nih pas kepulangan di hari Seninnya. Mungkin juga akibat kelelahan, terlalu banyak minum obat. Itu saya tuh pas loading barang tuh, saya ambil barang yang benar-benar barang dari luar. Yang salah tuh trolinya yang salah. Saya nempatin barang saya ke troli punya orang lain, ada ibu-ibu. Terus ibu-ibunya bingung. Lah, itu barang siapa? Kan saya masih ngeloading ya. Perasaan ini barang saya. Tapi ibu-ibunya kebingungan gitu. Ternyata yang salah tuh bukan barangnya, tapi yang salah tuh saya masukin ke trolinya dia gitu. Terus saya cepet-cepet turunin lagi. Kesan saya sih sangat luar biasa lah. Saya itu orangnya jarang ke mana-mana gitu, apalagi ke pantai. Ke pantai itu saya baru pertama kali ke Lombok doang. Soalnya saya itu orangnya yang jarang kemana-mana, malas jalan-jalan lah gitu. Lebih baik di rumah daripada jalan-jalan. Itu sih kesan saya paling sangat berkesan, apalagi pas saya naik perahu gitu. Saya mencoba untuk memberanikan diri lah. Kemudian terakhir kita pergi snorkeling ya, buat ngelepasin stres sih sebenarnya.
kita snorkeling di Gili Nanggu. Nah, di situ tuh spotnya buat ikan-ikan sama karang gitu ya. Pokoknya ikan-ikannya banyak, terus karang-karangnya bagus juga. Terus enaknya tuh nggak dalam-dalam banget gitu. Nggak perlu apa ya? Nggak perlu live vest lah gitu. Enak langsung seru-seru gitu. Pokoknya langsung mantap lah. Meskipun ini kebakar ya, gara-gara panas, tapi kebayar sih sama pesonanya Gili Nanggu itu. Pokoknya kesan Lombok itu sangat baik banget di hati aku. Semoga suatu saat aku bisa ke sana lagi, terus bisa main-main lagi di sana. Banyak banget ternyata destinasi wisata yang di Lombok yang belum dieksplor banyak ya, karena memang banyak sekali destinasi wisatanya. Terus juga oke banget lah Lombok. I love Lombok. Oke, itu dia cerita dari kami pas pergi ke Lombok. Pokoknya pantengin aja ya pojok cerita, karena bakal ada cerita-cerita yang menarik lainnya.